Sobat Kenari, selamat datang di episode pertama Siniar Kelurahan LPDP UPI. Saya Anita yang akan memandu jalannya siniar kali ini. Saat ini saya sudah menghadirkan Sekretaris Kelurahan LPDP UPI 10.0, Kak Nafi sebagai narasumber yang akan memberikan semua informasi yang kalian butuhkan. Langsung saja, Kak Nafi, apa kabar? Oke, halo Kak Anita. Oke, halo Sobat Kenari ya. Jadi perkenalkan dulu ya. Saya Siti Navia. Dan semenjak di Bandung nih, saya dipanggil sebagai Teh Nafi ya. Tadi juga Kak Anita juga panggilannya menyebutnya Teh Teh Nafi. Nafi seperti itu. Dan saya sekarang sedang melanjutkan studi S2 di Pendidikan Matematika Teh ya, di Universitas Pendidikan Indonesia ya tepatnya. Dan pada kesempatan kali ini sebenarnya saya di sini mewakili Pak Lurah ya. Jadi mohon maaf karena beliau yaitu Kang Faksirana Alkafi pada kesempatan kali ini belum bisa hadir ya. Jadi di sini kita akan membahas serba-serbi tentang Kelurahan LPDP UPI 10.0 teh seperti itu. Oke. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa di UPI sendiri kita sudah memasuki pada tingkatan ke-10 ya, istilahnya kita sudah angkatan ke-10 ya Kak ya. Jadi 2014 itu sebenarnya sudah ada award di LPDP yang sudah diterima di UPI. Nah, kita nih sebelumnya tuh pernah tahu dan saya dengar-dengar sedikit gitu, kalau ternyata di setiap kampus-kampus tujuan award di LPDP itu ada yang namanya kelurahan. Kelurahan itu sebenarnya apa sih Teh? Oke, baik, tentunya ini menjadi pertanyaan dari teman-teman yang belum pernah menjadi wardi juga ya Kak ya. Jadi kelurahan itu sebenarnya sebuah komunitas ya, komunitas dari semua para penerima wardi LPDP ya. Khususnya kalau kami di sini yaitu kelurahan LPDP UPI. Dan di seluruh dunia juga kami di setiap kampus memiliki yang namanya kelurahan Kak. Jadi yang kelurahan ini istilahnya kita menjembatani gitu. Jadi penyambung lidah ya, yang mana membantu teman-teman para awardi dengan pihak kampus maupun para awardi dengan LPDP itu sendiri. Dan kemudian juga ketika ada permasalahan juga atau ada hal yang perlu kita sampaikan dari kampus untuk LPDP juga bolehlah kita sebagai penyambung lidah gitu ya. Seperti itu Kak. Oke, jadi sebenarnya kelurahan itu adalah komunitas awardi. Betul. Dan tadi tujuan utamanya adalah menjembatani ya. Ya, sebagai jembatan ya untuk kita. Nah, terus kita pengen tahu nih Kak, kelurahan LPDP UPI 10.0 tuh tujuan spesifiknya apa sih? Untuk apa? Oke, baik. Jadi di sini juga banyak yang sering bertanya ya dari para award LPDP UPI sendiri ya, bahwa apa sih tujuannya kita ada yang namanya kelurahan. Jadi di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai jembatan ya, yang menjembatani antara award dengan kampus, kampus dengan LPDP itu sendiri. Misalkan di sebuah contoh kasus yang kemarin pernah kita juga mendapatkan kasus tersebut, yang mana biasanya ketika kita menjadi mahasiswa baru ya diterima di UPI, kita sudah mendapatkan LOE, tapi kita masih terkendala terkait UKT Kak. Di awal kita harus membayar UKT terlebih dahulu, dan teman-teman untuk meminta dana atau mengkonfirmasi ke LPDP masih ada beberapa tahapan ya yang harus dilalui. Nah, jadi kelurahan itu sendiri kita mendata dulu siapa nama-nama para awardee yang baru diterima sebagai penerima beasiswa LPDP di kampus UPI itu sendiri gitu. Nah, jadi dari data tersebut akan kami serahkan langsung gitu ke pihak RMB yang mana yang mengurus tentang keuangan atau UKT awardee itu sendiri. Jadi secara otomatis akan terbayarkan teman-teman seperti itu. Oke, berarti untuk teman-teman yang mungkin belum mengikuti rangkaiannya dan harus bayar dulu dan nanti dirembes, itu nggak perlu khawatir lagi karena kelurahan LPDP UPI sendiri sudah menjembatani itu ya Kak. Yeah. Jadi untuk teman-teman yang sudah diterima di UPI, nggak perlu takut harus bayar dulu terus dirembes LPDP, tapi bisa langsung menghubungi kelurahan. Ya, jadi nanti biasanya kelurahan akan memberikan link ya terkait pendataan ya awardee baru. Jadi disitulah tujuannya kami untuk membantu mulai dari awal teman-teman awardee diterima di kampus UPI hingga nanti lulus di UPI itu sendiri. Jadi semuanya akan kami dampingi dari awal hingga di akhir gitu. Berarti link database tadi atau tahu tentang database tadi itu gimana caranya para penerima ini Kak?
Lihat di mana, dapat di mana tuh linknya? Itu informasi penting ya buat teman-teman Sobat Kenari sendiri. Jadi untuk semua link dan informasi itu akan kami sebar di Instagram Kelurahan LPDP UPI, seperti itu. Instagram Kelurahan LPDP UPI, apa nama Instagramnya Kak? Biar Sobat Kenari bisa langsung follow nih. Jadi jangan lupa follow yaitu awardilpdp.upi, seperti itu. Itulah Instagram dari kami Kak. awardilpdp.upi. Oke teman-teman Sobat Kenari semuanya langsung dicek handphonenya atau nanti bisa lihat langsung di caption di bawah ya, supaya langsung di follow dan langsung dapat informasi lengkap tentang Kelurahan LPDP UPI. Nah selanjutnya nih Kak, kita pengen tahu nih bentuk program Kelurahan UPI itu seperti apa? Oke, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Jadi memang program kerja kami ini sebenarnya tidak hanya untuk award di LPDP UPI sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas, baik juga untuk kampus seperti itu. Jadi yang pertama di sini kita lebih kepada mengarah ke akademik Kak, kegiatan akademik seperti halnya biasanya teman-teman di sini kan masih awam lah ya tentang pembuatan artikel, kemudian cara publish ke jurnal internasional ataupun Sinta maupun Scopus seperti itu ya. Jadi di sini kami akan ada beberapa program terkait research akademi, kemudian pendampingan bagaimana cara kita publish seperti itu. Itu dalam ranah akademik, tapi kita juga ada beberapa kegiatan pengabdian masyarakat juga. Wow, ya, yang gimana tuh Kak bentuknya? Ya, jadi untuk pengabdian masyarakat ini juga tentunya bagaimana cara kita untuk bisa bersosialisasi juga dengan masyarakat dan bisa memberikan dampak ya untuk mereka. Dan salah satunya itu kegiatan kami nantinya terkait kita langsung terjun ke istilahnya namanya kita itu adalah awardi melamar Kak. Oh, ya, awardi melamar. Melamar itu maksudnya menyapa langsung masyarakat gitu. Jadi kita ada beberapa kegiatan program pengabdian sosial dan kemarin juga teman-teman dari dari sosial masyarakat ya. Jadi kita mendatangi sebuah yayasan kanker ambu seperti itu yang ada di Bandung. Kita menyapa mereka anak-anak yang terkena kanker, bagaimana kita memberikan motivasi bagi mereka, memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik sehingga mereka tetap bagaimana sih kita bisa termotivasi untuk terus melanjutkan berkarya lah untuk Indonesia seperti itu meskipun kita mendapatkan istilahnya lebih ke meskipun kita sudah merasa down tapi kita bagaimana cara membangkitkan mereka, semangat mereka gitu. Oke, dan yang ketiga lagi jangan lupa. Wah, masih ada lagi apa tuh Kak? Ya, jadi meskipun kita di ranah akademik ada ranah kegiatan sosial masyarakat, kita juga ada kegiatan refreshing lah istilahnya. Kita juga butuh refreshing kan ya. Bener. Apalagi S2 nih sama S3 Masya Allah ya. Jadi kita biasanya setiap minggunya ada kegiatan sport day gitu kan. Sport days, kemudian ada juga award di jalan-jalan. Wow, seru. Kita Kemana fasilitasi tuh, Kak? lah itu. Pernah kemana tuh? Oke, kemarin kita ke Pengalengan Kak. Jadi kita pada saat setelah melaksanakan UAS itu, kita untuk refreshing lah ya, kita ada kegiatan award di jalan-jalan. Jadi memfasilitasi teman-teman yang ingin refreshing di Bandung khususnya gitu Kak. Oke, berarti bahkan kelurahan ini juga memikirkan bukan hanya akademik saja. Jadi kita sebagai awardee bukan hanya harus dituntut pintar tapi juga harus sehat. Betul. Dan mentalnya juga sehat ya Kak, makanya diajak jalan-jalan ya. Dan ke Pangalengan lagi. Wah, buat awardee LPDP UPI yang tinggal di Bandung bisa memanfaatkan kesempatan ini ya Kak. Oke, nah selanjutnya tadi saya dengar Teh Nafi bilang ada fasilitas untuk para pejuang beasiswa juga. Betul Kak. Wow, itu yang gimana tuh? Apa tuh yang bisa diberikan Kelurahan LPDP UPI untuk para pejuang? Jadi sebenarnya kami juga programnya bukan hanya untuk kita sendiri ya, bukan untuk para awardee sendiri, tapi bagaimana juga kita bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang beasiswa LPDP seperti itu. Jadi kita dari beberapa divisi juga ada kolaborasi juga dengan teman-teman kelurahan lain. Kita ada yang namanya sosialisasi beasiswa LPDP Kak. Oke. Nah, jadi dari setelah kegiatan sosialisasi itu baik kegiatan offline maupun online yang sudah kita selenggarakan, itu nanti akan ada yang namanya kegiatan mentoring beasiswa LPDP gitu. Mentoring beasiswa LPDP. Gimana caranya Kak supaya di mentoring sama para awardee ini? Jadi gimana caranya? Nanti kita juga tetap sih ujung-ujungnya kita jangan lupa pantengin Instagram Kelurahan LPDP UPI. Jadi semua informasi akan kami sebar di sana Kak, seperti itu. Oke, berarti Sobat Kenari sekarang cek handphonenya, udah follow belum? Karena kalian punya kesempatan menjadi menti tadi sebutannya aja Kak ya. Betul. Mentor dan menti ya, untuk bisa langsung dibantu sama awardee LPDP UPI di sini. Jadi semua informasi itu tadi didapatnya dari Instagram ya Kak? Instagram. Oke, nah mungkin ada juga nih yang tanya, bayar enggak? Syaratnya apa?
Ada nggak tuh Kak? Oke. Ya pasti banyak yang bertanya-tanya ya karena kadang juga ada yang berbayar. Tapi kalau dari kami Kelurahan LPDP UPI sendiri, kita semuanya serba gratis buat Wow. teman-teman. Jadi ibaratnya kita mau mengabdi, tapi mengabdinya janganlah kita semuanya tentang hal material gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan manfaat juga buat orang-orang lain. Kita sudah pernah berjuang. Jadi bagaimana sekarang kita memberikan eh, pengalaman kita lah ya selama kita berjuang seperti apa. Jadi kita nanti akan dari mentor sendiri akan mendampingi para mentenya mulai dari review esai, kemudian bagaimana personal statementnya mereka ketika menulis seperti apa gitu kan. Dan juga akan ada pendampingan yang namanya mock up interview Kak, seperti itu. Oke, wow. Dan itu one on one Kak, Ya, satu-satu. ada kadang kita ada kelompok, tapi ada juga kadang mente yang berkeinginan untuk langsung gitu Kak, langsung japri pada si mentor itu Mentor sendiri. tersebut. Jadi ketika merasa masih kurang gitu dalam kegiatan tersebut, mereka diperbolehkan untuk intensif one on one gitu ya gitu. Oke. Nah, itu kan berarti karena gratis tentunya ada batasan kuota nggak sih Kak? Tentu sih ya. Oke. Jadi bagi teman-teman ketika kita menyebarkan informasi link tersebut diharap untuk segera mendaftar ya. Khawatir nanti slotnya kehabisan gitu. Oke. Nanti nggak bisa lah jadi mente kami gitu. Benar-benar berarti Sobat Kenari harus langsung sigap ya ketika ada informasi Betul. rekrutmen mentor dan menti untuk kalian yang pejuang langsung daftar berarti ya Kak ya. Oke, dan ingat tadi gratis, tidak dipungut biaya apapun. Keren banget nih Kelurahan LPDP UPI. Nah, selanjutnya nih Kak, ada yang nanya nih di Instagram kita nih. Saya ada baca nih tadi katanya, kapan sih penerimaan pasca sarjana di UPI? Kapan tuh Kak? Jadi teman-teman semua, jadi untuk penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana di UPI itu sebenarnya bukan kita ya, kampus ya maksudnya, dari UPI sendiri membuka 2 kali pendaftaran yang mana ada program ganjil sama gelombang genap gitu. Tapi ada juga beberapa prodi yang hanya mereka membukanya pada saat semester ganjil gitu. Tapi Kak, yang spesialnya ini ya dari UPI itu sendiri ya. Jadi dalam 1 tahun tuh biasanya UPI membuka 2 gelombang teman-teman. Ya, jadi gelombang yang pertama itu biasanya ini rebutan nih bagi semua para pejuang beasiswa nih. Karena biasanya mereka membutuhkan LOE ya Kak untuk mendaftar beasiswa baik itu LPDP, BU ataupun BPI dan sebagainya ya beasiswa lainnya. Dan nanti teman-teman bisalah mengejar di gelombang 1 untuk segera mendapatkan LOE seperti itu. Oke, berarti maksudnya untuk para pejuang yang belum daftar beasiswanya dan pengen dapat LOA langsung ikut yang gelombang 1 gitu ya. Terus kalau untuk yang sudah menerima beasiswa langsung ngejar yang gelombang 2 Ya, gitu jadi ya. tergantung mereka inginnya yang mana ya. Tapi Iya. UPI itu memberikan jatah spesial lah buat teman-teman yang memang benar-benar segera mencari LOE dengan cepat gitu ya. Biar tapi tetap berusaha ya. Kita nggak tahu siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus gitu ya. Nah, terus kalau misalnya Sobat Kenari pengen tahu informasi lebih jauh nih Kak, ada nggak sih website dari UPI yang bisa dicek gitu? Kalau website dari UPI sendiri yaitu bisa kita pantengin pmb.upi.edu. Nah, disitulah semua informasi tentang penerimaan mahasiswa baru bisa kita dapatkan gitu. Oke, pmb.upi.edu. Oke, nanti kita tambahin linknya ya di caption ya, supaya sobat-sobat Kenari bisa mudah gitu untuk mendapatkan semua informasi lengkapnya. Sobat Kenari pasti pengen denger saran dari Teh Nafi. Kira-kira apa nih Teh saran untuk sobat-sobat Kenari? Oke, baik. Jadi ini sekedar pesan ya untuk teman-teman semua dan juga sebagai motivasi juga untuk diri kita semuanya bahwa ketika kita berani membayangkannya, maka kita juga harus berani mewujudkannya. Maka janganlah takut bermimpi, marilah bergabung menjadi bagian dari kami Kelurahan LPDP UPI. Wah, keren banget ya. Nah, tadi Sobat Kenari kita sudah dengar pandangan Kelurahan LPDP UPI langsung dari orang yang bersangkutan nih, dari pelakunya. Nah, selanjutnya kita pengen tahu Kelurahan LPDP UPI dari sudut pandang LPDP-nya langsung. Mari kita dengarkan informasi langsung dari perwakilan LPDP. Halo Kailo, apa kabar? Halo Anita, sehat alhamdulillah. Ya, Boleh Kailo memperkenalkan diri dulu secara singkat? oke. Thank you Anita. Thank you for your time dan ini thank you for your invitation as well gitu ya. Salam kenal, saya Ilo sekarang menjadi PLT Kepala Subdivisi
pengembangan alumni pada Direktorat Beasiswa LPDP. Some of you might know me as PICPK karena dari angkatan 180 sampai 227 itu aku jadi PICPK dari tahun 2022 sampai 2004 kemarin gitu ya. Tapi Februari diassign untuk new jobs-nya, new duty-nya adalah sebagai PLT Kepala Subdivisi Pengembangan Alumni LPDP. Dulu aku sebagai Senior Executive Secretary for President Director of LPDP dari tahun Oh, 2015 sampai 2022. Tapi aku juga penerima beasiswa LPDP dulu. Aku alumni oh, LPDP PK? PK 5. Wah, PK 5 senior banget ya berarti. Kalau aku 216 berarti kebagian Kailo atau sempat. Iya, kalau aku PK 5 dulu tahun 2013. Jadi aku termasuk orang yang pertama kali mendapatkan beasiswa LPDP sebenarnya dari tahun Wah, 2012. wow. Oke, nih Kak, langsung ke pertanyaan inti kami nih. Sebenarnya kami tuh pengen tahu, LPDP itu sebenarnya tahu nggak sih kalau di setiap kampus tuh ada yang namanya komunitas aware di LPDP yang biasa kita kenal dengan nama kelurahan. Kelurahan Hmm, kampus A, kelurahan kampus B, dan semacamnya. LPDP mm-mm. tahu nggak sih Kak? Tahu dong, kan sebenarnya kalau kita lihat tuh, kalau jadi 2013 tuh kan LPDP mulai ada program beasiswanya. 2012 mulai ada uang 1 triliun waktu itu diinvestasikan, kemudian diamanahkan ke LPDP gitu ya untuk diinvestasikan sama Ibu Menteri pada waktu itu diinisiasi gitu ya. Kemudian setelah itu LPDP mulai menjalankan program beasiswanya itu di tahun 2013. Jadi 2013 itu mulai ada beasiswa. Nah, kita mulai angkatan pertama itu di Agustus September 2013. Dari angkatan pertama tersebut kan sebenarnya dulu aku termasuk jadi scholarsnya ya, jadi awardee-nya gitu ya. Heeh. Nah, aku juga tahu mulai dibentuklah itu kelurahan UGM, kelurahan UI, kelurahan mana. Kelurahan itu awalnya dulu simpel banget sebenarnya. LPDP butuh koordinator-koordinator dari setiap kampus dan juga Oh, fakultas. oke. Dulu mau disebutnya pada saat rapat awal tuh mau disebutnya kepala suku. Oh, Tapi kan mungkin kurang lazim ya, karena kalau kita lihat struktur pemerintahan, daerah dan sebagainya mungkin lazim disebutnya kelurahan. Nah, di setiap kelurahan itu disebutnya juga nanti pengurusnya di kampus-kampus di fakultas itu ada RT-nya, ada RW-nya gitu kan biasanya. Tapi ya seiring berjalannya waktu sih sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya LPDP Scholar itu kan getting bigger ya. iya. Getting bigger awarding-nya itu kalau sekarang sudah 49.838 orang ya Wah. per Juni kemarin waktu announcement. Kemudian alumni kita juga udah 22.877 orang gitu. Dan kalau aku lihat sih, kadang di satu kampus itu bisa banyak banget, kadang di satu kampus bisa mungkin baru satu dua diinisiasi kayak kampus-kampus BINUS itu kan baru dimulai dibuka tuh. Mungkin beberapa Mhm. Trisakti juga ada selama dia akreditasinya unggul A gitu ya, baik jurusan maupun universitasnya kan dia bisa jadi kampus tujuannya LPDP itu untuk dalam negeri. Di luar negeri juga berganti-ganti gitu ya dan powernya makin banyak. Jadi kelurahan ini perannya semakin penting, Anita. Karena Oke. sebenarnya kalau aku I can kasih ini ya, kasih analogi bahwa kelurahan itu kayak bridge gitu ya. Kayak jembatan. Jembatan in order to connect between LPDP sama the scholar-nya. Jadi nanti kalau pengurus kelurahan itu dia akan di tengah, kalau misalkan ada masalah apa, ada pemberitahuan apa, kelurahan ini yang akan menyampaikan ke LPDP. Jadi koordinator. Kelurahan ini juga berfungsi sebagai bridging dari scholar ke kampusnya masing-masing. Contoh kayak administrasi, kadang ada tuition fee yang masih mandek atau uang apa, kadang kan macam-macam ya kebutuhan ternyata dia secara akademik apa, pelaporan apa, kendala-kendala di kampusnya apa. Nah, itu juga sebagai bridging gitu. Jadi ini di tengah antara ya kita banyak sekali lah perannya gitu. Dan ini sangat kami perlukan gitu. Jadi kalau ditanya tahu atau enggaknya, tahu karena sebenarnya kita yang menginisiasi untuk ngebentuk itu gitu. Dari setiap kampusnya. Dari tahun 2013. 13, oke. Berarti memang sebenarnya LPDP lah yang menginisiasi itu ya, Kak? Mm-mm.
Nah, dulu kita kan dulu kalau disebutnya dulu pada saat 2013 tuh kan sampai sekarang kayaknya masih ada juga sih. Monef-monef itu loh Anita ya. ya Monef. Monef. Nah, Mm, dulu Monef awal tuh ya kegiatan kayak monitoring evaluasi aja gitu. Cuman di tahun 2013 kayaknya perlu koordinator-koordinator, makanya kita sebut lurah instead of kelurahan. kita milih kepala suku pada saat itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, apakah LPDP itu juga tahu kalau kelurahan itu punya bikin event juga gitu? Jadi bukan hanya sebagai jembatan, tapi Hmm, dari kami ke para awardee di mm-mm. kelurahan ini juga bikin event-event gitu, seperti Ya, sosialisasi, ya. jadi mentor gitu. Apakah LPDP juga tahu? I can say not every kelurahan itu kita tahu kegiatannya karena tidak semua kelurahan itu menginformasikan kegiatannya kepada kita. Ada beberapa kelurahan yang kalau pelantikan, welcoming awardee, kemudian graduation itu kan Mhm. aktif mengundang kita, kadang pelantikan dan sebagainya, pengurus kan kadang juga mengundang kita untuk kita Di kasih sambutan dan sebagainya ya, kadang oh, undang direktur beasiswa, direktur utama atau mungkin kepala divisi pelayanan gitu, kadang diwakilkan sama kepala divisi alumni dan yang lain itu kan kadang kita diundang. Jadi kita tahu sebenarnya beberapa kegiatannya. Kalau dulu beberapa kelurahan juga bikin kayak LPDP Cup untuk kegiatan oh, olahraganya. Dulu sempat mhm, ada. Sayangnya sebenarnya kalau aku bisa connect sama beberapa hal yang sebenarnya aku sudah pernah alami gitu ya. Contoh aja, kalau aku ke Bandung, aku pasti main badminton sama anak UPI, main mhm, badminton sama anak ITB. ya, Padahal kalau di Bandung kan ada anak Unpad, ada kampus lain gitu mungkin yang jadi tujuan gitu ya. Atau mungkin di UI, kemudian di UGM, di UGM ada UNY, ada UIN dan sebagainya, ada UNS, ada Undip misalkan, atau di ITS dan sebagainya ada kegiatan yang aku bisa join tuh olahraga karena aku suka badminton gitu kan. Tapi kan di tempat lain kadang aku mau cari orang untuk main badminton aja susah misalkan. mhm, Atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kadang sebenarnya sih kalau kita lihat yang sekarang nih ada Mata Garuda juga. Mata Garuda kan sekarang nggak cuma buat alumni tapi Urdi juga bisa masuk jadi anggota Mata Garuda gitu kan. Kalau menurut sama kegiatan Mata Garuda sih sebenarnya ya lebih banyak kegiatannya. Tapi memang tidak semua kelurahan kita tahu kegiatannya apa. Tapi yang jelas kalau mereka bikin sesi, mereka bikin apa, kalau ngundang kita ya kita pasti well aware dan somehow we try to fulfill your invitation gitu untuk hadir bareng gitu sehingga ya kegiatannya bisa barengan sama LPDP juga gitu. Gitu berat sih. oke, berarti sebenarnya bisa dibilang LPDP tuh mengizinkan aja kalau setiap kelurahan tuh punya event-event itu ya, Kak? Sure, kalau dibilang mengizinkan pasti mengizinkan karena sebenarnya gini, kalau yang namanya kelurahan itu kita nggak ngomongin all about academic things kan, kita ngomongin Nah, bagaimana orang itu build the connection, mhm, kemudian saling bantu. Kalau aku dulu ngisi PK kan, if you remember, there is no one left behind. Harus orang yang memang aktif di situ. Kalau dulu di luar negeri mungkin ada PPI, ada yang lain kan. Sekarang kalau kita worry-nya makin banyak, di satu kampus juga makin banyak, satu negara juga makin banyak, harusnya bond-nya lebih tercipta dengan lebih kuat gitu ya. Itu harapan kami sebenarnya. Makanya kalau misalkan teman-teman merasa bahwa oh ini diperbolehkan nggak ini, semakin banyak kegiatan, which is the impact is very positive, mhm, not only for academic things, tapi also buat hal-hal yang sifatnya build up the spirit, bangun jejaring, orang berkoneksi, silaturahmi, dan sebagainya. Jadi orang saling menyemangati, apalagi kalau beberapa hal kan ada tuh orang bikin sosial project ya, bareng-bareng, atau mungkin Jumat berkah, atau ngajar bareng, atau bahasanya mungkin di akhir pekan mereka ada kegiatan refreshment day atau apalah macam-macam itu kan sangat membantu buat orang lain yang mungkin lagi penat tesis, lagi penat skripsi, lagi penat disertasi dan sebagainya gitu sih. Jadi we allow you to do many things. Yang penting sebenarnya kalau sudah menyelenggarakan kegiatan, kita tahu accountability yang harus kita jaga. Contohnya kan ada beberapa case mungkin di tempat lain gitu kan orang udah assemble amount of money kemudian nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan kan itu sempat terjadi juga di beberapa tempat. Jadi kalau sudah jadi pengurus harusnya kan yang solid juga kalau sudah dikasih kepercayaan sama seluruh awardee biar gimana caranya biar aktif. Orang sudah nyisipkan waktu dan uang dan materi dan keringat dan tenaga ideasnya itu yang harus teman-teman jaga baik-baik gitu. jadi dari kami sudah seharusnya masing-masing kelurahan tuh bisa mempertanggungjawabkan ya, Kak, apa yang sudah dikerjakan. Yes, true.
Betul sekali. Oke. Sobat Kenari, kita sudah ngebahas nih serba-serbi tentang Kelurahan LPDP UPI 10.0. Sebagai penyemangat, kita punya slogan, ya kan Kak Ya. Nafi? Kabinet tumbuh mengakar, kolaborasi karya untuk kita dan Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Nafi. Oke. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Tanggapan Kakak terhadap kelurahan yang sudah ada dan harapan ke depannya apa untuk kami nih, para kelurahan-kelurahan yang ada? Aku pengen tuh kelurahan itu actively sharing the positive impact not only for the member tapi to the society as well gitu. Karena tapi kan tugas teman-teman sebenarnya adalah fulfilling your duty as a student, as a wardi LPDP itu adalah selesai kuliah tepat waktu. Sebenarnya itu ya. Tapi harapan aku sih sebenarnya aktif dalam berbagi kegiatan positif untuk membernya, untuk lingkungan sekitarnya gitu. Kemudian harapan aku yang kedua selain aktif adalah tadi, kalau kalian sudah diamanatkan jadi pengurus di kelurahan, itu ideas-ideas yang ada kalau bisa dijalankan. Kalau kalian lagi capek, ingat kenapa kalian bertahan sampai sekarang gitu ya. Semangatnya bareng-bareng di situ dijaga gitu ya. Apalagi kalau kalian udah dapat amanah dari membersnya, jangan sampai ada fraud, jangan sampai ada hal-hal yang membuat orang itu kecewa. Karena once you hurt someone, kebaikan sekecil apapun kan jarang banget diingat sama orang. Tapi kejahatan sekecil apapun itu akan diingat selamanya. So what you have to do adalah keep doing good dan kemudian nanti orang akan will remember that you have the legacy gitu. Yang ketiga, harapan aku nih kalau ngomongin kelurahan sebenarnya belum ada lagi kegiatan yang mengumpulkan banyak kelurahan untuk berkompetisi secara sportif, secara baik. So, kalau orang nanti yang denger ini, aku nggak tahu ini apakah teman-teman dari UPI aja atau dari kelurahan lain, ya, aku tunggu real act-nya untuk bikin kompetisi, academic things, apapun itu, sport boleh, art boleh, culture boleh, semuanya boleh, nggak masalah. Yang penting ada jejaring that will connect you antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lain. Dan yang keempat aku titip pesan, karena aku sekarang di divisi alumni LPDP. Aku ngerjain yang namanya karir monitoring teman-teman. Setelah lulus, di berbagai daerah aku akan datengin. Kemudian juga aku bikin community of practice. COP itu adalah kegiatan teman-teman dari berbagai bidang untuk obstacle the issues yang ada di belahan Indonesia dimanapun itu berada. Contohnya adalah health, renewable energy, education, poverty, economic, dan sebagainya. So if you have the idea, boleh merger sama kelurahan, boleh merger sama Mata Garuda, siapapun yang mendengar ini, please collaborate sama aku untuk nanti kita bisa kerjakan bareng-bareng COP, career monitoring dan sebagainya. Gitu. Gitu Anita. 4 aja tapi banyak, tapi semoga bisa direalisasikan harapan-harapan ini. Amin. Apapun itu, your contribution, the fire, the light for others itu akan kelihatan kalau kamu memang maunya berdampak. Karena bagi aku tuh award di LPDP itu part of the solution, bukan pollution ya.